Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari strategi yang telah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra dengan NIM 242101013. Perkenalkan, nama saya Rendy Anjiono dengan NIM 242101116. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan NIM 242210108. Yang pertama yakni strategis dengan tema pendidikan di Indonesia yang belum merata. Latar belakangnya adalah pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Banyak siswa di wilayah terpencil kesulitan mengakses sekolah, kekurangan guru, dan juga minim fasilitas. Sementara itu, siswa di kota besar sudah bisa menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih lengkap. Ketimpangan ini menghambat pemerataan kualitas sumber daya manusia dan perlu segera diatasi. Selanjutnya ada bagian empatis, yaitu banyak anak-anak di daerah terpencil di Indonesia seperti di pedalaman Papua, NTT, dan juga Kalimantan masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Masalah ini muncul dari minimnya infrastruktur, kekurangan guru, dan kurangnya materi pembelajaran yang sesuai konteks lokal. Wawancara dengan Gubernur Gunangan Bintang, Papua mengungkap bahwa siswa harus berjalan kaki selama 2-3 jam untuk sampai ke sekolah dan buku pelajaran juga sangat terbatas. Selanjutnya ada bagian divide. Masalah utamanya adalah yakni anak-anak di daerah terpencil Indonesia belum mendapatkan akses pendidikan yang layak akibat minimnya infrastruktur, tenaga pengajar, dan juga sumber belajar yang sesuai. Pernyataan masalahnya adalah bagaimana kita dapat menyediakan akses pendidikan berkualitas dan berkelanjutan untuk anak-anak di daerah terpencil Indonesia dengan keterbatasan fasilitas dan juga sumber daya. Selanjutnya yakni tahap ide. Beberapa solusi yang dihasilkan dalam sesi brainstorming. Yang pertama ada sekolah bergerak berbasis teknologi solar learning bus. Yang kedua ada modul pembelajaran cetak plus audio yang tidak tergantung internet. Selanjutnya ada prototype. Dibuatlah prototipe awal berupa yang pertama paket belajar mandiri, terdiri dari buku pelajaran berbasis lokal, pemutar audio tenaga surya, dan juga modul latihan. Selanjutnya ada radio edukasi desa, program belajar via siaran radio komunitas setiap pagi selama 1 jam. Selanjutnya adalah bagian tes. Prototipe diuji coba di 3 desa terpencil di Kabupaten Alor, NTT. Metode evaluasi yakni observasi langsung, wawancara dengan siswa dan juga guru lokal, serta pretest serta post-test sederhana pada siswa. Hasil awal dapat menunjukkan bahwa siswa dapat menyelesaikan lebih banyak materi dibandingkan sebelumnya. Dan keterlibatan orang tua juga sangat meningkat karena mereka ikut mendengarkan siaran dari radio. Baik, untuk hasilnya, rata-rata peningkatan skor belajar siswa sebesar 35% dalam waktu 2 bulan. 90% siswa lebih termotivasi belajar karena materi terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, 3 dari 5 guru lokal menyatakan terbantu karena adanya materi pengajaran yang praktis. Untuk dampaknya, yang pertama ada dampak memberikan model pembelajaran alternatif yang bisa direplikasi di daerah terpencil lain. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan berbasis konteks lokal dan teknologi rendah. Yang ketiga, menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam sistem pendidikan inklusif dan adaptif. Baik, kita masuk ke strategis yang kedua, yaitu ketidakstabilan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Kita masuk ke latar belakang. Harga kebutuhan pokok di Indonesia sering mengalami ketidakstabilan, terutama menjelang hari besar atau saat distribusi terganggu. Kondisi ini membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dan memengaruhi kestabilan ekonomi rumah tangga. Masalah ini perlu ditangani agar akses terhadap bahan pokok tetap terjangkau dan merata. Empatis. Wawancara dilakukan dengan ibu rumah tangga, pedagang pasar, dan petani di sekitar kota Semarang. Hasil observasi menunjukkan harga beras, cabai, telur, dan minyak goreng sering naik mendadak, terutama menjelang hari besar atau musim panen yang gagal. Yang kedua, ibu rumah tangga kesulitan mengatur pengeluaran bulanan.
Ketiga, pedagang pasar juga kesulitan karena harga dari distributor tidak stabil, sementara daya beli masyarakat rendah. Yang keempat, petani dan produsen kecil mengeluh karena harga di tingkat petani sering rendah, tapi harga di konsumen tinggi. Baik, kita masuk ke tahap DeFi. Masalah utama, harga kebutuhan pokok di Kota Semarang tidak stabil dan tidak terkontrol, menyebabkan beban ekonomi pada masyarakat kecil dan kesenjangan rantai distribusi. Pernyataan masalah, bagaimana menciptakan sistem informasi dan distribusi yang transparan dan stabil agar masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar. Ide, beberapa solusi yang muncul dalam sesi brainstorming. Yang pertama, aplikasi pemantau harga bahan pokok berbasis data pasar harian. Kedua, sistem belanja langsung dari kelompok tani atau UMKM ke konsumen. Ketiga, edukasi masyarakat untuk belanja bijak dan menyimpan bahan pokok saat harga murah. Keempat, penguatan koperasi atau pasar rakyat digital yang dikelola bersama oleh masyarakat. Keempat, kolaborasi antara pemerintah daerah dan petani dalam sistem distribusi harga tetap mingguan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada prototype. Dibuat prototype berupa aplikasi hargaku, yaitu menyediakan info harian harga bahan pokok dari pasar-pasar di Semarang. Terus menyambungkan petani atau UMKM dengan pembeli secara langsung. Lalu yang kedua ada pasar rakyat online warga, dikelola oleh koperasi ibu-ibu RW dan barang dipasok langsung dari kelompok tani binaan. Lalu selanjutnya ada tes, yaitu diuji coba di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tembalang dan Banyumanik selama 1 bulan. Lalu ada 50 ibu-ibu rumah tangga dan 10 petani yang dilibatkan. Lalu yang ketiga, dibandingkan pengeluaran mingguan dan kepuasan pengguna. Lalu selanjutnya ada hasil penggunaan aplikasi hargaku dapat merencanakan belanja lebih baik dan hemat 10-15% pengeluaran. Lalu yang kedua ada warung warga, meningkatkan pendapatan kelompok tani sebesar 20% karena langsung ke konsumen. Lalu yang ketiga, kepercayaan antar warga meningkat karena transaksi berbasis gotong royong. Lalu yang terakhir, Pemda mulai tertarik untuk mengintegrasikan aplikasi ini dalam sistem informasi pasar daerah. Lalu ada dampak. Yang pertama, mengurangi fluktuasi harga di tingkat konsumen karena rantai distribusi lebih pendek. Lalu yang kedua ada mendorong kemandirian pangan masyarakat berbasis komunitas. Lalu yang ketiga ada meningkatkan literasi digital dan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Lalu yang terakhir yaitu ada potensi replikasi di kota atau kabupaten lainnya yang mengalami masalah serupa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.